Dina Rohus Pendidikan Masyarakat Angkatan 2018 akan mempresentasikan hasil laporan pembuatan proposal mengenai pemberdayaan perempuan, yang dimana saya mengambil judul dengan tema pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan perempuan mengenai pelatihan menjahit di daerah Kecamatan Talang Kelapa. Nah, pada bab 1 ada analisis situasi, yang dimana gambaran umum desa, yaitu pelatihan menjahit terletak di Kecamatan Talang Kelapa, Kelurahan Tanamas, Kabupaten Banyuasin, yang berdekatan langsung dengan pemukiman warga, masjid, dan sekolah. Nah, Kelurahan Tanamas merupakan kelurahan hasil pemekaran dari Kelurahan Sukajadi. Secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Wilayahnya dimulai dari perbatasan Palembang, Banyuasin di KM 12 hingga ke KM 17 sampai 18 dekat Kuburan Serong. Nah, berbatasan langsung dengan kota Palembang membuat kawasan ini berkembang pesat. Selanjutnya yaitu geografis wilayah, yang dimana Kecamatan Talang Kelapa ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuasin dengan luas 560,12 km persegi dan berpenduduk sekitar 125.233 jiwa. Letak Kecamatan Talang Kelapa berbatasan langsung dengan 6 kecamatan. Sebelah utara berbatasan Kecamatan Tanjung Lago dan Sako Palembang. Sebelah selatan Kecamatan Gandus Palembang. Sebelah barat Kecamatan Sembawa. Sebelah timur Kecamatan Sukarame dan Alang-alang Lebar Palembang. Nah, berikutnya yaitu iklim dan cuaca, yang dimana Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan suhu rata-rata 26,100 sampai 27,400 Celcius, serta kelembapan rata-rata dan kelembapan relatif 69,4% sampai 85,5% sepanjang tahun. Berikutnya yaitu kependudukan, yang dimana jumlah kependudukan Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2012 lalu mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,6%. Total jumlah penduduk tersebut di tahun 2008 sebesar 798.360 jiwa dan meningkat di awal tahun 2012 menjadi 906.736 jiwa di tahun 2018. Berikutnya yaitu sarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Kelurahan Tanamas, saat ini terdapat 15 unit pendidikan anak usia dini atau PAUD, 7 unit taman kanak-kanak atau TK, 8 unit sekolah dasar SD, 5 unit sekolah menengah pertama SMP, serta 6 unit sekolah menengah atas. Berikutnya yaitu gambaran khusus, yang dimana zaman demi zaman berlalu, kebutuhan manusia pun turut meningkat. Masyarakat sebagai kumpulan manusia pun meningkat kebutuhannya. Salah satu dari yang dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan akan sandang atau pakaian. Manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi dan melindungi dirinya dari cuaca dingin dan panas dari serangan binatang atau serangga. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, pakaian tidak hanya dipakai untuk menutupi dan melindungi dirinya saja, tetapi juga untuk keindahan. Oleh karena itu, muncullah mode pakaian. Mode pakaian yang ada terus berkembang pesat, sehingga pakaian menjadi industri yang cukup diperhitungkan. Adanya pelatihan menjahit bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang menjahit dan industri pakaian. Berikutnya yaitu pelatihan menjahit berpendidikan nyatanya memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya para generasi muda yang rendah dan tidak memiliki pengetahuan keterampilan menjahit, yang dapat memberi peluang
untuk membuka usaha mandiri. Keterampilan menjahit di sini yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan keterampilan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan pada gilirannya akan membantu pemerintahan dan mengembangkan sektor industri kecil dan mengurangi angka pengangguran. Pelatihan menjahit yang didukung dengan tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman dan profesional dalam bidang menjahit busana yang semakin menambah tingkat keprofesionalan dalam berkarya. Oleh sebab itu, maka penulis melakukan sosialisasi mengenai pelatihan menjahit di daerah Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat yang menganggur agar mendapatkan keterampilan dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu identifikasi dan perumusan masalah mengenai pelatihan menjahit di sini. Nah, menjahit merupakan salah satu jenis keterampilan dan usaha yang dapat dilakukan oleh siapa saja karena usaha ini tergolong murah biayanya dan mudah untuk dipasarkan hasilnya. Nah, pelatihan menjahit nyatanya memberikan solusi bagi masyarakat khususnya para generasi muda yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki pengetahuan keterampilan menjahit yang dapat memberi peluang untuk membuka usaha mandiri. Keterampilan menjahit yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan keterampilan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor industri kecil dan mengurangi angka pengangguran. Pelatihan menjahit ini yang didukung dengan tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman dan berprofesional dalam bidang menjahit busana yang semakin menambah tingkat keprofesionalan dalam berkarya. Adapun peserta pelatihan menjahit ini adalah para buruh yang telah habis masa kontraknya dan lulusan SMA atau SMP yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah mengikuti pelatihan ini, warga diharapkan mampu memperoleh keterampilan dalam menjahit dan mampu untuk mengembangkan usaha sendiri melalui wirausaha sehingga mampu meningkatkan taraf hidup warga Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin. Serta diharapkan pula pelatihan menjahit ini mampu mengurangi bahkan mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin. Mungkin itu saja presentasi mengenai proposal pemberdayaan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu target dan luaran mengenai pelatihan menjahit di sini. Nah, jenis luaran yang akan dicapai yaitu luaran yang akan dicapai dalam melakukan pelatihan menjahit di Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin ditujukan untuk mendapatkan luaran yang diharapkan yaitu adalah dengan adanya pelatihan ini warga belajar mendapatkan kemampuan menjahit. Warga belajar tahu tentang pola. Warga belajar juga bisa mengoperasikan mesin. Bertambahnya kemampuan atau keterampilannya dalam bidang menjahit. Dan juga warga belajar bisa membuat pakaian sesuai dengan tingkatan pelatihan menjahit yang diambil. Selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan menjahit yang dilaksanakan akan menciptakan warga belajar yang mereka memperoleh kemampuan menjahit yang dimana mereka tahu pola dan bisa mengoperasikan mesin. Nah, tindak lanjut dari pelatihan menjahit di sini yaitu penilaian keberhasilan suatu pelatihan yang dapat dilihat dari ketercapaian tujuan pelatihan menjahit tersebut. Apakah tujuan yang ditetapkan sudah dapat tercapai atau belum? Apabila pelatihan menjahit ini adalah mewujudkan warga belajar yang akan memiliki keterampilan yang handal guna mencapai hidup mandiri dan produktif serta memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat usia produktif untuk memperoleh keterampilan sesuai bakat yang dimiliki. Menempatkan tamatan ke dunia kerja yang menjadi mitra kerja untuk memotivasi dan merekrut masyarakat usia produktif untuk mengikuti pelatihan ini.
Kan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2017 menyebutkan bahwa pelatihan menjahit bertujuan untuk menumbuh kembangkan kemampuan warga belajar dan lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan menjahit pakaian. Tujuan dari pelatihan menjahit ini dapat dikatakan sesuai dengan pernyataan dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Dengan program keterampilan menjahit telah mampu membekali warga belajar dengan kemampuan dan keterampilan tentang menjahit. Nah, berikutnya yaitu metode pelaksanaan, yang dimana metode pelaksanaan dalam pelatihan menjahit di Kecamatan Talang Kelapa ini, proses pendampingan yang akan dilakukan yaitu melakukan wawancara terlebih dahulu dengan teknik wawancara yang akan digunakan untuk petunjuk umum atau panduan wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok yang dirumuskan tidak perlu dinyatakan secara berurutan. Alasannya, menggunakan teknik wawancara di sini untuk menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu akan ditanyakan kepada peserta pelatihan instruktur industri yang dapat tercakup dan dapat menjawab. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, yang dimana merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam pelatihan ini berupa instrumen pedoman wawancara, yang dimana pada akhirnya akan muncul hasil pelaksanaan pelatihan menjahit berdasarkan persepsi peserta. Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam wawancara responden, yaitu instruktur untuk pedoman wawancara yang digunakan agar arah wawancara fokus pada masalah dan tidak ada penyimpangan. Rencana kegiatan yaitu dilakukan melalui rencana sosialisasi. Dalam melakukan rencana kegiatan sosialisasi di sini mengenai pelatihan menjahit di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dapat dilakukan melalui tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan awal yang dimana biasanya dilakukan adalah pembukaan dalam sosialisasi pelatihan menjahit ini selama 15 menit. Kemudian masuk ke acara inti, yang dimana tutor akan menjelaskan mengenai pengertian pelatihan terlebih dahulu, baru pengertian menjahit, serta mempraktekkan secara langsung bagaimana pelatihan menjahit akan dijalankan di pelatihan tersebut selama 1 jam lebih. 1 jam lebih kurang 30 menit selama 1 minggu sekali dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup selama 5 menit. Dalam rencana kegiatan ada juga evaluasi, yang dimana evaluasi pelatihan menjahit sama pentingnya dengan evaluasi partisipan. Tutor atau instruktur pelatihan yang telah merumuskan tujuan pelatihan harus mampu mengevaluasi program pelatihannya. Evaluasi pelatihan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara observasi, dengan cara mengamati beberapa partisipan yang sedang melakukan pelatihan. Hasil evaluasi yang telah didapat digunakan untuk merancang program pelatihan tahap berikutnya. Dan hasil evaluasi harus disampaikan kepada peserta pelatihan dan pihak-pihak terkait. Setelah mengevaluasi proses pelatihan, kegiatan yang sudah terlaksana didiagnosis kembali untuk memberikan pelaksanaan pelatihan dan dalam pelatihan tahap berikutnya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dipelajari sebagai lanjutan dari pelatihan yang telah dialami, dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi selama mengikuti pelatihan sehingga memerlukan pembinaan lebih lanjut. Yaitu yang selanjutnya waktu pelaksanaan. Nah, di sini saya buat waktu pelaksanaan dan bentuk kegiatannya, yaitu mulai dari jam 8 sampai 9 itu bentuk kegiatannya menjelaskan mengenai bahan dasar pakaian. Dari jam 9 ke jam 10 itu bentuk kegiatannya yaitu membuat atau membentuk pola pakaian yang akan dibuat. Dari jam 10 sampai jam 11 selanjutnya yaitu memotong pola yang sudah dibuat sebelumnya. Dari jam 11 sampai jam 12 siang itu istirahat dan makan siang.
dan dari jam 13.00 sampai 14.00 menjelaskan kembali bagaimana cara menjahit yang rapi dan benar. Di waktu jam 14.00 sampai 15.00 itu mempraktekkan dari awal sampai akhir. Dari waktu 15.00 sampai 16.00 pelatihan menjahit selesai. Adapun jenis-jenis bahan untuk menjahit yaitu ada 5 macam, yang dimana sering digunakan untuk bahan pakaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, katun jenis kain yang memiliki daya serap keringat yang terbaik. Kedua, denim, mudah dibersihkan. Yang ketiga yaitu kain sutra dengan penampilan mahal dan berkelas. 4, bahan wol yang menghangatkan tubuh. 5, kain chiffon yang membuat tampilan setingkat lebih mewah dan klasik. Dan yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah laporan pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan perempuan mengenai pelatihan menjahit di daerah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Ini dibuat dan disusun dengan sebenar-sebenarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.